Halo, assalamualaikum. Nah, kita mau bahas matematika halaman 161 yang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekalian dicek ya jawabannya udah benar atau belum. Oke, yang pertama nomor 1, pecahan campuran dari 3, 4 per 5 ya. Ingat caranya adalah bilangan biasa dikalikan dengan penyebut lalu ditambah pembilang ya. Jadi 3 dikali 5 ditambah 4 per 5. Oke, ulangi ya. Bilangan biasa dikalikan dengan penyebut lalu ditambah pembilang. Maka hasilnya 3 kali 5 15 tambah 4 19 per 5. Siapa yang jawabannya benar? Selanjutnya pecahan biasa dari 12 per 5. Jadi cara nyarinya adalah 12 dibagi 5 gitu ya. Maka yang mendekati hasilnya adalah berapa gitu. 12 bagi 5 kira-kira 2 ya. Kita tulis angka 2 di sini atau di atas sini. 2 kali 5 10, lalu sisanya ada 2. Maka jawabannya adalah 2 per 5. Untuk membuktikannya tinggal kita jadikan ini menjadi pecahan biasa. Apakah betul 12 per 5 begitu ya? Yaitu 2 kali 5 ya kan 10 ditambah 2 12 12 per 5. Betul ya? Membuktikannya. Selanjutnya lanjut nomor 3 7 per 8. Sama caranya ya. 7 per 8. Oh ternyata tapi ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut ya. Maka dia tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi kita tulis aja 7 per 8. Ya, kemana memang banyak yang nanya sih. Ini nggak bisa ustazah gitu. Memang iya. Jadi ini tetap 7 per 8. Lalu selanjutnya 21 per 4. Caranya juga sama, 21 gitu ya, dibagi 4. Yang mendekati angka 21 dari perkalian 4 adalah 5 ya kan. Karena 5 dikali 4 adalah 20. Masih sisa 1. Jadi jawabannya adalah 4. Kok 4 sih? 5 1 per 4. Kita buktikan ya. 5 kali 4 20 tambah 1 21 per 4 ya. Lanjut yang 11 3 per 4. Bentar ya benerin dulu. 11 3 per 4. 11 dikali 4. 11 dikali 4 lalu ditambah 3 per 4. Jadi jawabannya 44 tambah 3 47 per 4. Jawabannya benar enggak? Selanjutnya yang 12 3 per 5. Berarti 12 dikali 3 ditambah 12 dikali 5 ditambah 3 per 5. Hasilnya adalah 63 per 5 ya. Lanjut yang 84 per 5 ya. 84 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 84 ya. Kita tulis 1 dulu ya. Karena kalau 2 kan 10 kelebihan. Dan kalau 10 50 kebanyakan. Kekurangan. Jadi 1 kali 5 5. Lalu turun ya. 8 dikurang 5 3. 34. 34 bagi 5 6 ya. Karena 6 kali 5 adalah 30. Sisanya 4. Maka hasilnya adalah 16 4 per 5 ya. Oke, ini kita hapus biar enggak. Selanjutnya 127 dibagi per 7 ya. 127 per 7. 1 ya. 1 kali 7 7 dikurangi 12 dikurangi 7 ada 5. Terus turun 7-nya. 57 dibagi 7 6 ya. Karena 6 kali 7 adalah 56. Sisanya 1. Maka jawabannya adalah 16. 7 kali 6 salah bukan 6 ya, 8 ya. 8 kali 7 56. Jawabannya 18 1 per 7. Ini kita hapus.
Next 15 7 per 9 berarti 15 dikali 9 ditambah 7 per 9 ya. Berapa nih 15 kali 7 ya, 15 kali 9 54 ini ya. Aduh. 45 lalu 9 tambah 4 13 135 ditambah 7 12 141 42 142 per 9. Komentar kalau Ustazah salah ngitung ya, soalnya Ustazah ngitungnya manual banget nih, takutnya ada yang kurang ya. Beri komentar kalau ada yang Ustazah salah nulis. Lanjut terakhir 32 dikali 20 ditambah 11 per 20. 32 kali 20 4 640 tambah 11 651 per 20. Selesai deh. Jadinya kalau kita sering latihan, kita akan lebih lancar ya mengubah pecahan campuran dengan pecahan biasa. Yang belum ngerjain segera diselesaikan, kalau enggak nanti nilai rapotnya jadi jelek deh. Itu aja ya. Tugas jawaban halaman 161. Oke, anak-anak soleh dan solehah, setelah tadi kita melihat kunci jawaban di halaman 160 ya dan 161. Nah, sekarang kita mengecek jawaban dari halaman 166 ya, yang ini ya, ubah pecahan desimal ya berikut menjadi pecahan biasa. Nah, waktu video yang sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya saya kasih tahu tentang nomor A dan B udah ada jawabannya ya. Sekarang tinggal yang C dan D. Oke, kita langsung aja ya. Nomor 1C. Nggak kelihatan ya. Oke, 1C. 1,275. Nah, karena angka di belakang komanya ada 3 ya, maka kita tulis dulu 1,275 per 1000. Oke, karena dia ada di belakang komanya 3. Nah ini harus kita sederhanakan ya, anak-anak ya. Harus sama-sama dibagi berapa gitu. Kita coba sama-sama dibagi 25 ya. Nah, hasilnya adalah 51 per 40 ya. Dari mana ngitung? Ya, 1,275 dibagi 25, 51, 1000 dibagi 25, 40. Nah, ini udah mentok ya. Udah nggak bisa lagi disederhanain, tapi bisa dijadikan pecahan campuran. Oke, 51 dibagi 40. Masih ingat caranya? Caranya adalah seperti ini ya, 51 dibagi 40. Nah, di sini susah nanti. Ya, 51 dibagi 40 gitu ya. Hasilnya kan 1,40 ya. Lalu 51 dikurang 40, 11. Oke, nah jadi 51 per 40 dijadikan pecahan campuran. Hasilnya adalah 1,11 per 40. Itu ya. Jadi karena 51 per 40 hasilnya 1, lalu sisanya 11 dan ininya 40. Menyebutnya 40. Oke, jadi jawabannya 1,11 per 40. Gede banget ya. Apakah jawaban anak-anak sama? Oke, lanjut nomor yang D, yaitu 12,48. Nah, kita tulis 12,48 per. Nah, ingat di belakang komanya ada 2 angka, berarti per 100 ya. Ini kita bagi 4 ya. Coba kita bagi 4.
sama-sama bagi 4. Oke, jawabannya 312 per 25 ya. Anak-anak harus sudah hafal nih 1000 dibagi 25 atau 100 dibagi 25 atau 100 dibagi 4, pasti hasilnya nggak jauh dari 25. 100 dibagi 4 itu 25, 100 dibagi 25 itu 4. Nah ini gampang ngapalinnya, jadi kalau nanti ada per 100 per 1000 lagi akan lebih mudah menghitungnya dan lebih cepat ya. Jadi sebaiknya nih dihafal nih. Kalau 1000 dibagi 4 berarti tinggal tambahin aja 0, 250 gitu ya. Nah ini kita balik lagi sini, 312 dibagi 25. Nah ini udah mentok ya, udah nggak bisa disederhanain lagi, tapi bisa dijadikan pecahan campuran seperti yang nomor C tadi ya, yang di atas. Kita coba hitung ya, 312 dibagi 25, 1 ya. Kita coba 1 dulu, ininya 25, 6 ya. Ya, 62 dibagi 25, 2 ya. Karena 2 kali 25 adalah 50. Sisanya 12, udah nggak bisa lagi ya. Nah ini ingat kalau kepecahan, kalau untuk menjadikan pecahan campuran dia nggak usah dihabiskan ya, sisanya aja. Maka jawabannya adalah 12 per 25. Begitu. Oke, apakah jawaban kalian sama dengan Ustazah atau ada jawaban yang lain barangkali? Ya, nanti boleh di komen ya di video Ustazah ya. Oke, selanjutnya kita yang 167 ya. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Yang ini aduh susah kameranya. Ya, yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 ini. Nah, ini Ustazah kemarin udah ngasih tahu nomor A dan B ya. Nomor A aja, nomor A aja deh kayaknya. Ya, nomor A dan B. Ya, sekarang berarti yang C sama D-nya ya. Yaitu, kita tulis dulu soalnya, 2C. Itu 7 per 12. Oke. Nah, ini mau kita jadikan desimal. Ya. Caranya bagaimana? Ya seperti video yang sebelumnya. Yaitu 7 per 12 itu sama dengan 7 dibagi 12. Oke. 7 dibagi 12. Nggak kelihatan ya? Bawahnya aja ya. 7 dibagi 12. Nah, ingat yang video pertama kali tentang pecahan, kalau dia pembilangnya lebih kecil dari penyebut, ya, pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti dia nilainya pasti di bawah 1. Di bawah 1 tuh berarti maksudnya 0,5, 0,1, 0,0000 sampai 0,99 itu artinya di bawah 1. Bukan minus 1 ya, minus 1 kan ke bilangan bulat ya, ini bilangan pecahan. Jadi 0,99 itu artinya kurang dari 1. Nah ini sudah dipastikan hasilnya 0, sekian gitu ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah mari kita buktikan. Oke, 7 dibagi 12 otomatis nggak bisa dong, karena lebih kecil. Maka kita tambahkan di sini 0 ya, di sebelah angka 7. Kita tambahkan angka 0. Kenapa angka 0 saja? Karena angka 0 yang angka yang paling netral ya. Dia ya angka paling netral. Kalau 1 ada nilainya gitu. Nah, dia jadi angka 0. Nah, karena dia ditambahkan angka 0 yang seharusnya nggak boleh kan harusnya. Tapi supaya kita gampang, kita tambahkan 0, maka di atasnya ini hasilnya ini juga kita tambahkan 0, gitu. Ya, kita tambahkan 0, karena dia sudah dapat 0 nih, sisi 7 ini. Nah, maka hasilnya juga 0, gitu. Jadi impas ya. Dia ngutang dibayarin gitu lah kira-kira. Nah, sekarang kita hitung. 70 dibagi 12 berapa? 12 kali berapa yang mendekati 70? Nah, ini harus kita hitung ya. Makanya anak-anak harus banget hafal kali-kalian ya. Sudah kelas 6, harusnya kali-kaliannya sudah
apal ya, luar kepala gitu. Kita coba 12 kali 5. 2 kali 5, 10 ya. 5 tambah 1, 6. Kurang, coba 12 kali 6 ya. 12 kali 6, 12, 1. 1 kali 6, 6. Oh, kelebihan. Maka kita ambil yang ini ya. Kalau ini kelebihan. Oke, berarti jawabannya adalah 5. Kita taruh 5 di sini. Oke, lalu 5 dikali 12, 60. Kurang ya. 70 kurang 60, 10. Nah, kemudian ini kan harus dibagi lagi, ya kan? 10 dibagi 12. Nggak bisa dong, karena 10 lebih kecil daripada 12. Nah, sama seperti yang di sini, kita tambahkan angka 0 di sebelah 10. Jadi 100. Oke, nah 100 dibagi 12 berapa? Yuk kita hitung. 12 kali berapa ya? Coba kali 8 ya. 2 kali 8, 16, 1 kali 8, 1 tambah 1, 9. Nah, 96. Nah, ini pas kayaknya. Kalau lebih dari itu kayaknya udah lebih dari 100. Berarti 100 dibagi 12, hasilnya adalah 8. Karena 8 dikali 12, 96. 100 dikurang 96, 4. Oke, kurang lagi. Nah, tambah lagi sini 0. Oke, di sininya nggak dikasih 0 saja, nggak usah. Karena dia sudah dapat ini, mewakili lah kira-kira. Oke, 40 dibagi 12. 12 kali 4. Kebanyakan. 12 kali 3, 6. 1. Ya, 3 ya. 3 kali 12, 36. Wah, hasilnya 4 lagi. Nah, ini berarti dia nggak akan habis-habis. 40 lagi terus gitu ya. 4 gitu. Nah, makanya kita cukupkan aja sampai sini. Kau saja tahu akan nggak habis-habis, coba aja. 40 bagi 12, kita kan 3 lagi. 3 kali 12, 36 lagi. 4. Jadi nggak akan habis ya. 40 terus. Nah, makanya kita cukupkan sampai sini aja. Ya, kalau di kalkulator 0,583333333 gitu. Nah, supaya kita mahir jangan pakai kalkulator ya anak-anak ya. No. Oke. Jadi hasilnya ini. Jadi langsung kita tulis 7 per 12. Hasilnya adalah 0,583. Apakah jawaban anak-anak sama dengan jawaban saja? Selanjutnya nomor yang 2D. 2D itu 9 per 20. 9 per 20. Nah, sama ya caranya kayak yang nomor sebelumnya. 9 per 20 artinya 9 dibagi 20. Nah, seperti biasa, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, pasti jawabannya 0, sekian. Seperti yang sebelumnya sudah kita buktikan, jawabannya adalah 0,583. Artinya dia di bawah 1. Nah, ini juga kayaknya ya kan. Nah, caranya ya tadi, karena 9 nggak bisa, kita tambahkan 0 di sini, lalu kita kasih lagi 0 di atasnya sebagai hutangnya gitu ya. 90 dibagi 20 ini gampang banget karena sama-sama 0 pasti mudah. Ya, 20 kali berapa yang mendekati 90? 2. Kita nolnya kita bayangin aja nggak ada gitu ya. 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 5, 10. Berarti jawaban yang benar ada 4. Karena 2 kali 4 itu kan 80. Ya, 2 kali 4 kan 8. Berarti 20 kali 4 sama dengan 80. Gitu ya. Kalau 2 kali 5 kan 10. 20 kali 5 berarti 100. Kelebihan. Berarti kita pakai yang ini. Oke. Jadi 90 per 20 adalah 4. 90 dibagi 20 adalah 4 dulu ya. Kita hapus dulu ya anak-anak. 4. Nah, 4 kali 20, 80. Sisanya adalah 10. Nah, kayak tadi lagi, 10-nya nggak bisa nih dibagi 20. Kita tambahkan 0. Nah, ini enak nih. 100 dibagi 20 kan bulat hasilnya ya. Adalah 5. Karena 5 kali 20 adalah 100. No, tak bersisa. Alhamdulillah. Beruntung ya. Maka jawabannya 9 per 20 sama dengan 0,45 gitu. Mau tahu cara cepetnya enggak? Nih cara cepetnya ya. 9 per 20 kita jadikan pecahan campuran. Gitu.
Nah, cara cepatnya bukan bukan di pecahan campuran ya. Ini sama-sama kita kalikan 5. Nih cara cepatnya. Sama-sama kita kalikan 5. Kayak gini. Ini cara SMP. Ini ya, kali 5 kali 5 gitu. Nah, ini kan hasilnya 9 kali 5 45. 20 kali 5 100. Nah, udah deh. 45 per 100 ya, seperti yang sebelumnya kan. Bagaimana 0,6 itu 6 per 10 ya. Oh, yang ini deh ya. Ini kayak gini. 0,75 itu adalah 75 per 100. Berarti kalau 45 per 100 adalah 0,45. Gampang kan? Cepet kan jawabannya kan? Nah, ini cara cepatnya. Cara SMP sih. Jadi kok bisa dikali 5 sih Ustazah? Nah, ya yang sama-sama bisa dimudah kalau dikali 2 kan. Kalau dikali 2 nih ya, 18 per susah kan 20 kali 400 kan susah tuh ngebaginya tuh. Nah, kalau kali 5 dia bulet gitu. Si 20-nya itu per 100 ya. Jadi kenapa dikali 5? Supaya si penyebutnya ini bisa dapat per 100 gitu. Misalnya kalau soalnya 9 per 25 Ustazah. Nah, berarti ini dikali 4. Kenapa? Karena 25 dikali 4 itu 100. Ya kan? Makanya harus hafal nih, 25 kali 4 itu 100. 9 kali 4, nah kita hitung aja tinggal 36 per 100. Berarti 0,36 gitu ya. Ini cara cepatnya. Cara legend. Kalau bisa cara legend. Nanti kalau ada nemuin soal yang penyebutnya itu mudah ya, kayak 20, 50 ya. 20, 50, 25, 4. Berapa lagi ya? Yang bisa dikalikan hasilnya 100 gitu. Nah, ini tinggal dikalikan aja berapa. Kalau 20 kan berarti dikali 5. Kalau 50 kan berarti dikali 2. Kalau 25 berarti dikali 4. Kalau 4 berarti dikali 25. Oke, masih bingung ya udah, kalau masih bingung yang ini dilupakan dulu aja ya. Cara biasa dulu aja, oke, yang ini ya. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saja ajarin pelan-pelan. Oke. Oke, next kita yang nomor 3. Kalau yang 3A kemarin udah ya, hasilnya kan 1,4. Yang 3B ya, ini tulisannya A juga. 3B ya. Terakhir. 3B halaman 167 ya, yaitu 3/1/4. Ya mohon maaf kalau ada back sound anak nangis ya. Oke, nah ini gimana caranya Ustazah? Kalau yang tadi kan pecahan biasa ya, gampang gitu, maksudnya udah 7 per 12 gitu ya. Ini pecahannya campuran. Nah jangan panik ya, kalau pecahan campuran kita jadikan dia pecahan biasa dulu. Oke, tahu ya caranya ya. 3 kali 4 ditambah 1/4. Penyebutnya harus tetap sama, nggak boleh diganti ya. Mutlak. Tidak boleh diganti. Jadi kita hitung 3 kali 4 12 tambah 1 13. 13/4. Nah, ini baru pecahan biasanya ya. Nah, sekarang baru kita jadikan desimal ke desimal. Berapakah? Oke. Ya sama caranya kayak tadi. 13/4 adalah 13 dibagi 4. Nah, ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Artinya dia pasti nilainya lebih dari 1. Maksudnya lebih dari 1 itu 1, sekian, 2, sekian, 3, sekian, dan seterusnya. Ya, jadi nggak ada nolnya di depan. Ayo kita hitung, kita buktikan. 13 dibagi 4. 4 kali berapa supaya menjadi 13? 4 kali 3 ya. Karena 3 kali 4 adalah 12. 3 kali 4 12. 13 kurang 21. Nah, 1 ini kan nggak bisa dibagi 4. Nah, kita tambahkan di sini angka 0 di belakang 1 ya. Nah, karena ditambahin 0, maka hasil di sini ditambahin koma gitu ya.
Ya, kalau nggak ditambahin koma dia jadinya ntar 30-an apa 300-an, padahal kan salah, jawabannya nggak sampai puluhan. Ya ingat ya, karena dia tidak bisa dibagi nih, ya kan 1 dibagi 4 kan tadi nggak bisa ya, maka kita tambahkan 0. Kenapa 0 saja? Tadi ya 0 adalah bilangan netral ya, jadi tambahkan 0, lalu yang di atasnya kita tambahkan angka lambang koma di sini ya. Jangan nggak ditambahin, salah kalau nggak ditambahin. Oke, nah mari kita hitung. 10 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 kali 2. Karena 2 kali 4 adalah 8. 10 dikurang 8, 2. Nah, ini juga nggak bisa lagi dibagi 4 ya. Tambahin lagi 0 di sini. Di atasnya dikasih koma lagi nggak usah aja ya, nggak usah. Karena komanya sudah diwakili. Oke. Nah, 20 dibagi 4. Ayo berapa hasilnya? Ayo 20 bagi 4. 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 4 20. Maka 20 kurang 20 0. Yeay. Habis. Jadi 13/4 sama dengan 3,25. Ore. Mau tahu cara cepetnya enggak? Mau tahu? Iya, coba ya cara cepetnya ya. Nah, tadi soal kita kan 3/1/4. Oke? Ya, ini gampang banget sebenarnya. Kalau nggak dijadiin pecahan biasa bisa. Nah, ini kita tinggalin angka 3-nya di depan, 3. Terus kita tambahin koma. Kenapa? Ya pokoknya tambahin dulu aja koma. Nah, sekarang kita tinggal ngitung 1/4. 1/4, nah kayak tadi lagi ya, 1 bagi 4. Ya ini bukan cara cepat tuh saja, cara cepat. Gampang ini. 0, ya, karena dia lebih kecil. Tambahin 10. 10 bagi 4, 2, 8. 10 kurang 8, 2. Tambah lagi 0 sini ya. 20 bagi 4, 5. Nah, dapat deh. Ya kan? Jadi 1/4 itu kan 0,25. Oke. Nah, kita masukin sini 25-nya. 25. Kok bukan 0,25 saja? Nggak usah. Di sini, tambahin di sini. Jadi aslinya tuh ya. Mana sih penghapus ya? Lupa saja penghapusnya itu hilang. Ulang lagi ya. Kita ke tas kosong aja lagi. 3/1/4, 3 koma gitu ya. 3 koma ya 31. Aduh, penghapus manis. Nah, ketemu penghapusnya. 3 koma gitu ya. Nah, 1/4 tadi kan hasilnya kan 0,25 ya. Nah, ini tinggal ditambahin aja. 3 ditambah 0,25 gitu. Gimana cara ngitungnya saja? Gini caranya. 3 0,25 tambah. Turun aja 3,25. Jadi 3/1/4 hasilnya 3,25 gitu. Nah, ini lebih cepat daripada yang tadi kalau kata saja sih ya kan. Nah, kalau teman-teman udah hafal ya. Misalnya 1/2 itu 0,5. Udah pasti ini 1/4 itu 0,25. Terus apa lagi ya? 3/4 itu 0,75. Nah, ini kalau saja sudah hafal. Ini akan lebih memudahkan kita. Jadi kalau misalnya ada soal nih, misalnya ya, contoh soalnya 2/1/2, berapakah desimalnya? Ya udah tinggal 2,1/2 kan 0,5. 2,5 udah jadi. Gak usah ngitung, tinggal bayangin aja. Coba misalnya 4/1/4. 4,25, udah gak usah ngitung kan. Bukan gak usah ngitung sih, karena kita udah hafal. 1/2, 1/4 gitu ya. Saja udah hafal. Nah, kalau teman-teman anak-anak bisa ngapalin akan lebih memudahkan. Misalnya lagi ya, misalnya 1/3/4. Ya udah berarti 1,75. Jadi deh selesai.
Gitu. Itu cara cepatnya ya. Oke, anak-anak, itulah tadi jawaban dari halaman 166 dan 167 ya. Cuma 5 soal loh padahal ini. Saja berharap anak-anak udah lancar nih ya memahami ini. Karena ini materi dasar ya anak-anak sekalian ya. Kenapa Ustazah bilang materi dasar? Kamu mau jadi apapun, ketemu bilangan kayak ginian. Mau jadi tukang aja ya, mau jadi tukang, itu ketemu. Misalnya ya, ubin dibagi 4, ya, seperempatnya berapa, ini ubinnya ada berapa senti, misalnya ubinnya 10 senti, berarti seperempatnya kalau dibagi berapa senti, itu tukang, itu cuma tukang. Apalagi yang lain gitu ya, apalagi kalau kamu jadi dokter, udah pasti ketemu. Mau jadi apa ya, pengusaha, apalagi pengusaha nih, gini-gini pasti ketemu. Koma-komaan ini pasti ketemu. Mau jadi pilot, nah udah pasti ketemu. Nanti di di pesawat itu mesin-mesinnya pasti ada gini-gininya, ketinggian pesawat sekian derajat gitu ya. Untuk koma-komanya juga. Menjadi apapun pasti ketemu ini. Jadi ini materi dasar yang harus anak-anak kuasai. Sama seperti perkalian, itu juga materi dasar yang harus anak-anak kuasai ya. Jadi kalau nggak bisa ini karena pasti nggak bisa kali-kalian. Maka anak-anak sekalian yang belum hafal kali-kalian, tolong ya dihafalin lagi anak ya. Nggak boleh putus hafalan perkaliannya, oke? Ya itu aja mungkin tadi juga cara-cara cepatnya Ustazah kasih tahu ya. Mudah-mudahan bisa memahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.